Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali membahas tentang dugaan kasus korupsi kuota haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama di era Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas kaum muslimin. Ya, kita tahu beberapa waktu yang lalu, ya, Pak Yakut ini sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah dipanggil dan diperiksa selama 5 jam. Ya. Dan 1 hari setelah pemeriksaan dikeluarkan pencekalan terhadap Pak Yahya Yakut Khalil Qaumas oleh KPK. Ya, jadi Pak Yakut ini dicekal, tidak boleh bepergian ke luar negeri. Ya, meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi proses penyelidikan ini sudah naik ke tingkat penyidikan. Dan kemudian dari pencekalan Pak Yakut Khalil Qaumas ini sebenarnya sudah bisa diprediksi bahwasanya ke depan Pak Yakut Khalil Qaumas ini ya bakal menjadi tersangka. Ya. Bahkan ada berita dari Detik News yang menyatakan bahwa kasus korupsi kuota haji ini sudah naik ke penyidikan dan KPK ini sudah mensepil sosok calon tersangka di dalam kasus korupsi kuota haji ini kaum muslimin, ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu, ini ada video penjelasan dari PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu. Ya, ini penjelasan dari hasil diperiksanya Pak Yakut Khalil Qaumas, ya. Kita simak dulu videonya. Kami penyidik memilih untuk menggunakan sprindik umum itu karena kami masih ingin mendalami, beberapa peran dari beberapa pihak, sehingga nanti dengan sprindik umum ini kita menjadi lebih leluasa untuk mengumpulkan bukti, juga mengumpulkan informasi sehingga membuat terang sebuah atau perkara yang sedang kita tangani ini. Karena tentu saja pada proses penyelidikan ini ada keterbatasan, di mana dalam penyelidikan belum bisa melakukan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya, sehingga kami melihat kami perlu mengumpulkan bukti yang lebih banyak untuk menentukan nanti siapa yang menjadi tersangkanya. Selanjutnya minta di-spill kira-kira siapa yang potensial suspeknya. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah, ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Ya, karena yang seharusnya berdasarkan, kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti ya, dilihat rekan-rekan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 kalau tidak salah, lihat di situ bahwa pembagian untuk kuota haji itu 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus, ya, seperti itu. Jadi kalau 20.000 berarti sekitar 18.400 untuk reguler, 1.600-nya untuk khusus. Nah, itu kalau dikaitkan dengan undang-undang. Padahal dapat tambahan 20.000 kuota ini hasil pertemuan atau kunjungan Presiden Republik Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, di mana alasannya adalah permintaan kuota ini karena kuota reguler itu nunggunya sampai 15 tahun gitu ya. 15 tahun lebih untuk kuota reguler ini nunggunya.
Jadi seharusnya yang 20.000 ini karena alasannya adalah untuk memperpendek jarak atau jarak tunggu atau memperpendek waktu tunggu haji reguler, seharusnya keseluruhan diberikan kepada haji reguler gitu. Karena alasannya minta itu, bukan alasan untuk meminta untuk tambahan kuota haji khusus. Nah, kalau alasannya itu ya. Tapi kalau dikembalikan ke undang-undang, ya tadi haji khususnya tetap dapat, tapi jumlahnya hanya 1.600 kuota gitu. Tidak menjadi 10.000 kuota seperti itu. Ya, kaum muslimin, itu tadi penjelasan dari PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu. Beliau menyampaikan bahwasanya KPK melakukan sprindik umum. Sprindik umum itu adalah surat perintah penyidikan secara umum. Jadi tidak secara khusus, sehingga belum bisa ditetapkan siapa yang menjadi tersangka atas dugaan korupsi kuota haji ini, kaum muslimin. Tapi KPK sudah mensepil, kaum muslimin. Ya, sudah mensepil siapa sosok calon tersangka di dalam kasus korupsi kuota haji yang dilakukan di era Kementerian Agama Yakut Kholil Qoumas, ya. Di mana kita sudah ketahui bersama bahwasanya berawal dari permintaan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi, permintaan penambahan kuota haji karena antrian haji yang ada di Indonesia ini cukup lama, sampai belasan tahun. Bahkan ada beberapa wilayah di Indonesia ini sampai lebih dari 50 tahun masa antrinya, kaum muslimin, ya. Sehingga pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji sebanyak 20.000. 20.000 kuota haji diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia supaya mengurangi masa antrian jamaah haji reguler, ya. Dan pemerintah Arab Saudi sudah menentukan bahwa 92% dari kuota yang diberikan oleh mereka itu diberikan kepada haji reguler, ya. Kemudian yang 8% untuk haji khusus. Yang kalau dijumlahkan itu 92% dari 20.000 itu ya sekitar 18.400 kuota haji itu diberikan kepada reguler. Ya, sementara yang 1.600, 8%-nya itu diberikan kepada haji khusus. Akan tetapi oleh Kementerian Agama itu dibagi menjadi 50% untuk haji reguler, 50% untuk haji khusus. Sehingga berdasarkan perhitungan, jadi ada sekitar 8.400 kuota haji reguler itu diselewengkan. Dan 8.400 kuota haji reguler itu diperuntukkan haji khusus. Jadi 10.000 untuk haji reguler, 10.000 untuk haji khusus. Dan ini nggak main-main, kaum muslimin, ya. KPK sudah menghitung-hitung, ya, perkiraan KPK kerugian negara itu lebih dari 1 triliun. Lebih dari 1 triliun. Dan kalau kami sih ya, berdasarkan data yang ada ya dari berbagai sumber, itu sepertinya nilainya terlalu kecil kalau di bawah 2 triliun. Ya, itu bisa lebih dari 2 triliun. Karena ada pernyataan dari Pansus yang menyatakan bahwa haji plus di tahun 2024 itu ada yang membayar 1 miliar lebih. Sementara kuota dari haji reguler yang dijual ke haji plus, dijadikan haji plus, itu sebanyak 8.400 kuota. Jadi tinggal kalikan saja. Kalau misal dijual 1 miliar. Atau mungkin separuhnya lah, 500 juta. Sudah berapa triliun yang didapatkan dari penjualan kuota haji reguler tersebut. Jadi kalau nominalnya di bawah 2 triliun, itu terlalu kecil. Terlalu kecil. Ya. Dan kalau KPK menyebut bahwa itu kerugian negara, sebenarnya bukan kerugian negara. Kerugian masyarakat. Kerugian kaum muslimin. Ya, karena berapa banyak kaum muslimin yang sudah antri, ya, yang seharusnya mereka bisa berangkat di tahun 2024, mereka nggak jadi berangkat, ya, karena kuota mereka diselewengkan sebanyak 8.400. Jadi yang rugi itu kaum muslimin, ya, bukan negara. Yang rugi kaum muslimin, ya. Dan kemudian tadi sudah disampaikan oleh PLT Deputi
Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, ya, ada sedikit mensepil siapa saja calon tersangkanya. Akan tetapi coba kita akan baca dari halaman detik.com kaum muslimin, Detik News, ya, di mana KPK ini sudah mensepil ya siapa sosok calon tersangka di dalam kasus korupsi kuota haji ini kaum muslimin, ya. Kita baca beritanya kaum muslimin. Kasus kuota haji naik penyidikan, ya. KPK spil sosok calon tersangka, ya, kita baca. KPK menaikkan status kasus dugaan korupsi terkait kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 ke tahap penyidikan. Meski belum mengumumkan tersangka, KPK pun buka suara mengenai sosok yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus ini. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah, ya. Kemudian juga aliran dana. Ini kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur saat jumpa pers di gedung KPK Sabtu 9 Agustus 2025, ya. Asep menjelaskan tersangka dalam kasus ini adalah sosok yang memberi perintah pembagian kuota. Jadi di sini kita bisa mendapatkan gambaran, ya. Yang memerintahkan untuk membagi kuota siapa lagi kalau bukan Menteri Agama. Ya. Kemudian sosok yang menerima aliran dana terkait tambahan kuota haji ini, ya. Jadi yang menerima aliran dana ya tentu ini banyak sekali, ya. Yang jelas ada bidang-bidang yang mengelola ibadah haji di Kementerian Agama, ya. Kemudian yang mendapatkan jatah kuota haji tersebut kaum muslimin tentu biro-biro haji yang mendapatkan jatah kuota dari Kementerian Agama, ya. Itu kaum muslimin, ya. Yang mau membaca beritanya silahkan ke detiknews.com. Tapi paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran kaum muslimin bahwa calon tersangka yang pertama itu ya yang memerintahkan untuk membagi kuota haji. Dan siapa lagi kalau bukan Menteri Agama, ya. Ya, kita tunggu untuk informasi selanjutnya kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.